Sekarang tuh mau bikin dosa tuh gampang banget ya. Yang paling mudah adalah saat kita scroll TikTok, media sosial lainnya gitu, tiba-tiba ada orang yang mungkin dia itu jualan terus rame kayak gitu, jualannya langsung terbersit dalam pikiran hal, paling uangnya juga dari nipu. Sebenarnya itu kamu udah suudon ke diri kamu sendiri dan ujung-ujungnya suudon sama Allah. Dan tahu nggak, ini bakalan fatal banget kalau seandainya kamu terus-terusan memelihara yang namanya suudon ini, rezeki kita bakalan hilang. Suudon itu masuk dosa besar atau dosa kecil sih? Ya kalau seandainya lama-lama ditimbun suudonnya, dosanya ditimbun, ya jadi bakalan besar, karena secara nggak langsung kita suudonnya bukan ke diri sendiri aja tapi ke Allah juga. Kalau aku sih gini ya ngatasinya, ada orang yang dapat rezeki, aku langsung bilang ke diri sendiri, ya Allah, Allah tuh baik banget ya ngasih rezeki sama orang itu. Kalau kita terbiasa dengan berpikir positif kayak gitu ya, selalu berhusnudon sama Allah, yang namanya penyakit hati itu bakalan hilang. Kita nggak bakalan punya musuh di dunia ini. Saat kita melihat pencapaian orang lain, rezeki orang lain, yang kita lihat bukan manusianya tapi Allah. Begitu baiknya Allah. Tapi untuk mencapai ke titik ikhlas yang benar-benar ikhlas melihat orang lain senang itu ikut senang, memang butuh proses ya. Ini juga salah satu magnet rezeki ya, menghilangkan yang namanya suudon agar rezeki itu terus maksa masuk ke dalam dompet kita dan rekening kita. Jadi aku belajar di buku ini rahasia magnet rezeki untuk cara mindsetnya seperti apa. Amalannya di sini buku Riyadhah with Love, karena dengan amalan ini menjadi terbiasa ikhlas dan akhirnya nggak ada yang namanya penyakit hati. Pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman, kayak gimana kalau seandainya pas waktu Riyadhah itu mens, kan nggak mungkin kita baca Al-Quran kayak gitu ya. Apalagi Riyadhahnya Yasin dan Al-Waqiah. Jadi gini ya, alhamdulillahnya di buku panduan Riyadhah with Love kemarin itu sudah aku tambahin untuk amalan saat mens. Jadi teman-teman jangan khawatir, selama Riyadhah meskipun kalian mens tetap lakukan amalannya. Cuman Yasin Waqiahnya itu diganti, amalannya diganti. Contohnya seperti ini ya, ini sudah ada lengkap banget di sini. Nanti teman-teman bisa coba yang udah punya bukunya. Nah di sini tuh ada sholawat Jibril 1000 kali. Jadi teman-teman selama mens jangan sampai bener-bener yang kering amalan, nggak ada amalan sama sekali, gak ngerjakan Riyadhah jalur langit, itu sayang banget. Karena apa? Kalau seandainya kita udah selesai mensnya, buat ngebangun kebiasaan lagi dari awal itu susah kayak gitu ya. Makanya di sini saat mens aku banyak ngasih contoh amalan yang bisa kamu lakuin di waktu mens. Salah satunya sholawat Jibril, terus zikir hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Ada juga shollallahu ala Muhammad 100 kali, zikir ya latif, atau mendengarkan murotal Yasin dan Al-Waqiah. Kalau yang ini nih zikir anti bokeh ya, teman-teman bisa langsung aja buka bukunya, di situ udah lengkap banget pengertian tentang zikir anti bokeh, terus macamnya apa aja. Selamat datang juga ya buat teman-teman yang sekarang nih hari ini gabung di Riyadhah Vol 6 kayak gitu. Masya Allah, gak nyangka banget sampai setengah tahun ya nemenin teman-teman buat Riyadhahan bareng. Padahal cuman aktivitasnya itu kayak setor absen kayak gitu ya, kita diskusi bareng tentang amalan yang ada di sini. Tapi banyak banget teman-teman yang ngerasa terbantu dengan adanya grup ini. Kalau kamu mau ikutan, ini sudah dibuka lagi grup Riyadhah Vol ke-7. Insya Allah itu bakalan dimulai di bulan Oktober. Oh, lama banget kak. Iya, soalnya kan aku harus nunggu teman-teman selesai Riyadhahnya dulu nih yang ke-6. Baru setelah itu lanjut ke Riyadhah yang ke-7. Kalau kamu mau ikutan Riyadhah, syaratnya cuman punya buku ini aja, karena nanti di materi ya ada materi yang ngebahas tentang amalan yang di sini. Langsung aja ya, yang belum punya bukunya klik keranjang kuning. Teman-teman ini udah pada tahu ya tentang W40H, makanya aku tuh jarang banget ngebahas W40H lagi. Ternyata masih ada yang bingung, Kak, apa sih sebenarnya W40H itu? Oke, jadi W40H itu adalah challenge ya, kita membiasakan diri baca Yasin Waqiah selama 40 hari. Emang kenapa Kak harus Yasin Waqiah? Kok nggak surat-surat yang lain? Sebentar dulu. Karena di sini aku lagi ngebahas tentang masalah rezeki, maka surat yang tepat itu adalah surah Yasin sama Al-Waqiah. Kalau kamu itu susah bayar hutang, susah dapat jodoh kayak gitu ya, susah dapat keturunan, sulit dapat kerjaan, dagangan sepi, susah ngerjakan skripsi, berat dan sulit, pokoknya yang berhubungan dengan kata sulit, susah, berat, sempit dan sedikit, itu bisa teman-teman ngamalin WY40H. Waktunya kapan Kak? Bebas, kalian mau baca di waktu pagi, siang, malam, setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, atau di waktu-waktu yang lain boleh, asalkan dalam satu hari itu jangan lupa untuk membaca Yasin dan Al-Waqiahnya. Untuk W40H sendiri ya teman-teman ya, ada dua cara kalau kalian itu mau baca. Yang pertama, kalau seandainya kamu benar-benar urgent, benar-benar ada hajat yang benar-benar penting banget, itu kamu bisa pakai tata cara Riyadhah W40H yang khusus ini.
ya, yang ada di buku Riyadhah with Love halaman ke-9. Di situ ada tata caranya, terus ada doa pembuka, ada doa penutupnya juga. Tapi kalau seandainya untuk hajat yang ringan, kayak gak begitu urgent, ya udah kamu tinggal baca Yasin Al-Waqiah aja, setelah itu baca doa seperti biasanya. Emang Kak Ovi udah dapet apa sih dari WY40H? Masya Allah, teman-teman ya, pasti yang ditanyain ini kan ya, testimoninya. Oke, kalau untuk testimoni udah banyak banget, teman-teman bisa cek ya, bawah-bawah tuh VT aku udah banyak banget testimoni tentang Riyadhah with Love, khususnya di WY40H. Mulai dari aku bisa umroh, bisa tembus 100 juta pertama, kayak gitu, bisa kirim orderan setiap hari, itu semuanya fadilah dari Yasin Waqiah atau WY40H. Memang nggak instan ya teman-teman ya, butuh proses 4 tahun buat aku dapetin semuanya keajaiban dari Allah. Tapi kalau seandainya kamu nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Masa iya kamu cuma jadi penonton aja? Kamu masih bingung nih caranya seperti apa? Kamu bisa langsung aja order buku Riyadhah with Love. Di situ sudah lengkap banget dengan tata caranya, dengan cara berdoanya seperti apa, dan masih banyak lagi amalan-amalan rahasiaku yang udah aku bocorin semuanya di buku ini. Langsung aja ya, CO bukunya di keranjang kuning. Salah satu cara agar mudah kita bersyukur ya, kita tuh harus tahu sebenarnya rezeki itu apa kan. Masya Allah, aku makin love banget sama buku ini karena di sini itu banyak mengajarkan aku ya tentang rezeki. Rezeki itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah rezeki yang berdasarkan bentuknya, ada juga rezeki yang berdasarkan sifat, ada juga rezeki yang berdasarkan cara mendapatkannya. Contohnya nih, rezeki yang berdasarkan bentuknya, ada material dan non-material. Kalau material itu seperti duit ya, harta benda yang kita sering minta nih sehajatnya sama Allah, ya Allah mudahkan aku, izinkan beli ini, beli itu. Nah itu adalah rezeki yang material. Dan jarang banget teman-teman minta rezeki yang non-material nih. Rezeki non-material ini yang sering banget kita remehin. Contohnya, Kak aku sudah tahajud, ya Allah aku sudah WY40H, tapi kenapa Kak rezekiku masih seret? Padahal sholat tahajud itu udah salah satu rezeki loh. Nggak semua orang bisa sholat tahajud tengah malam. Itu adalah rezeki non-material. Ini juga salah satu alasan kenapa orang-orang itu susah banget bisa bersyukur, karena dia tuh nggak tahu sebenarnya rezeki itu bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa, cara mendapatkannya seperti apa. Nah aku rekomendasiin buat teman-teman yang mau belajar tentang ilmu rezeki, bisa langsung aja ya belajar di buku ini. 4 kunci menarik rezeki, pembahasannya sangat ringan, mudah dimengerti, nggak pakai bahasa yang sulit, nggak ngebosinin juga buat bacanya. Harganya juga terjangkau nih, cuman 50 ribuan aja kalau nggak salah. Langsung aja ya CO bukunya di sini. Kisahnya sama banget Kak, sama aku daftarin ibu waktu umroh, tahu-tahu aku dapat reward umroh gratis dan bisa berangkat umroh bareng ibu juga. Jalur langit emang luar biasa, Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin mengeluhkan kayak gitu, Kak, aku mau kirim orang tua itu kayak susah, aku aja ekonominya masih sulit misalnya ya, gaji suami juga masih belum banyak, belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, gimana mau kirim, gimana mau transfer orang tua, ada solusinya. Jadi kalaupun kamu tidak punya harta yang bisa dikasihkan ke orang tua, kamu bisa kirim yang namanya istighfar ya teman-teman ya, istighfar untuk orang tua kita. Nah kalau di buku Amalan Jalur Langit Sehari ya, di buku Riyadhah with Love itu sudah ada urutan-urutannya. Jadi setiap pagi biasanya aku memang kirim istighfar untuk kedua orang tuaku ya. Nah contohnya seperti ini, Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Ini aku persembahkan, aku hadiahkan kepada ibuku sama bapakku kayak gitu 100 kali setiap pagi. Cerita ya teman-teman ya, aku nggak langsung instan jadi seperti sekarang, bisa umrohin orang tua, bisa ngasih gelang sama orang tua, bisa ngasih uang yang banyak ke orang tua, enggak. Sama, aku juga berproses kayak kamu. Mungkin 3-4 tahun yang lalu aku sama ya, bingung juga cari makan, bingung juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangankan mau transfer orang tua, buat makan diri sendiri aja nggak cukup. Tapi ya itu ya salah satu yang aku bisa lakukan, aku kasih perhatian-perhatian kecil sama orang tua, aku juga hadiahkan istighfar. Ya mungkin dari itu ya Allah ridho yang membuka pintu-pintu rezekiku. Dan sekarang nggak cuma istighfar aja yang aku kasih sama orang tua, tapi aku juga bisa ngasih materi kayak gitu ya sama orang tua. Nah ini bisa ya dipraktekin buat teman-teman. Jadi jangan sampai karena kita nggak punya apa-apa terus kecil hati, nggak bisa ngasih apa-apa. Kamu masih bisa ya, bisa menghadiahkan orang tua kamu dengan istighfar. Untuk amalan lainnya teman-teman bisa contek aja ya di buku Riyadhah with Love. Di sini lengkap banget, mulai dari amalan untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk hajat, untuk dunia akhirat, semuanya sudah ada.
Masih ingat nggak sama ceritaku yang di video kemarin? Jadi setiap kali aku mau beli sesuatu barang, menginginkan suatu barang, aku pasti tanya ke orang tua dulu, kira-kira orang tua aku tuh butuh apa. Ternyata selama ini yang aku lakukan itu adalah rukun keberlimpahan, teman-teman. Di bukunya Ustadz Umar Mitah ya, yang ini, Rich, aku kan kemarin baca ya, ini itu bagus banget. Jadi berbakti sama orang tua itu adalah salah satu rukun keberlimpahan. Gak heran ya, banyak pengusaha-pengusaha di luar sana yang benar-benar baktinya sama orang tua tuh, keren banget. Di buku ini tuh dijelaskan kalau kita seandainya kepingin hidup kita itu rapih kayak gitu ya, sukses, jalannya lurus, mulus, it's simple banget. Caranya adalah merapikan hubungan kita sama orang tua. Orang sukses itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang tuanya. Nah, di buku Rich ini, dia tuh menjelaskan kayak gitu ya, kalau seandainya hidup kita itu berantakan, gak rapi, coba aja cek hubungan kita sama orang tua. Dan ini udah banyak sih cerita gimana ajaibnya kalau kita benar-benar bakti sama orang tua. Dan itu udah juga aku rasakan berkali-kali ya tentang pengalaman ini ataupun testimoni ini. Nah, mulai sekarang teman-teman bisa nih coba praktekin. Dan masih banyak lagi rukun keberlimpahan yang mungkin teman-teman bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari.